Selamat siang semuanya, terima kasih atas hadirannya. Terima kasih sudah datang di Dapur Design Agency ya, agensi kita bersama ini. Oke, mungkin kita sebelum kita mulai ya, ada prolog sedikit supaya kita sama-sama nyambung. Jadi desain kemasan ini memang se-impactful itu, apalagi teman-teman katanya ini ya punya calon entrepreneur ini ya. Ya. Punya produk dan punya mungkin service apapun gitu yang dia bisa jual. Jadi desain packaging itu memang se-value itu, karena dengan kemasan yang sama, dengan bahan yang sama, itu dengan produk yang sama gitu, tapi punya value yang berbeda ketika di-treatment dengan desain yang semakin kualitas desain yang bagus, semakin kualitas visual dan komunikasinya bagus, maka value yang disampaikan akan semakin bagus. Nah ini nanti akan kita kita kupas ya, kita perdalam lagi nanti di sini dengan teman-teman dari Dapur Design gitu. Kita akan kenalan, kita akan mencoba ngulik sehingga nanti dari sini ada sesuatu yang bisa dilakukan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rido. Jadi teman-teman nanti saya kenalin satu-satu. Dengan mungkin pas maju aja ya. Ya, saya akan membawakan acara pada hari ini. Sebelum mulai acara mungkin kita berdoa dulu ya. Berdoa dengan saya kasih berdoa. What is a logo? Logo itu a symbol or other design adopted by an organization to identify its products, uniform, vehicles, etc. Jadi menurut Google, logo itu tuh sebuah simbol yang mengidentifikasikan suatu organisasi atau produk. Tapi kalau menurut aku pribadi, logo itu tuh kayak signature tanda tangan. Kayak kalian pasti kan punya tanda tangan kalian masing-masing kan. Nah, tanda tangan kalian sama teman kalian pasti beda. Nggak ada tuh tanda tangan yang sama persis. Pasti coretannya, kayak flow-nya itu tuh pasti beda-beda. Masing-masing punya khasnya sendiri. Dan kalian pun kalau bikin tanda tangan tuh pasti pengen ciri khas kalian tuh ada di tanda tangan itu kan. Kayak misalnya ada orang yang tipikalnya simple, dia nggak mau banyak gaya, jadi tanda tangannya tuh mempengaruhi, oh tanda tangannya simple gitu dibikinnya. Jadi itu kayak identitas diri kalian gitu, yang tanpa kalian sadar kalian tuh tuangkan di dalam signature kalian gitu. Bahkan kalian kalau punya kembaran pun belum tentu kembaran kalian tuh sama gitu. Tanda tangannya ya kan pasti punya ciri khasnya masing-masing yang bisa mengidentifikasikan bahwa ya itu tanda tangan kamu gitu, bukan orang lain. Terus logo itu di sini ada dua jenis logo. Yang pertama ada logogram dan logotype. Nah logogram itu biasanya mereka bentuknya seperti icon atau enggak image. Nah kalau logotype fontnya sendiri. Terus next. Nah di logo ini ada 3 essential things you need for a great logo. Jadi 3 aspek penting nih yang harus ada di logo kalian nanti pas kalian bikin logo. Yang pertama itu memorable. Ada yang tahu kasus ini gak? Crystalline. Boleh dijelasin ke bukan kau? Iya betul. Jadi Crystalline itu punya isunya itu ternyata nama aslinya dia itu sebenarnya Crystalline, tapi orang-orang karena di belakangnya ada huruf E, orang tuh pada salah paham gitu, dikira dibacanya Crystalline. Jadi dikiranya tuh banyak pengiraan gitu karena di belakangnya ada E atau nggak Crystalline gitu. Indonesia banyak ya. Sehingga si pihak Crystalline tuh karena enggak, kita tuh Crystalline dibacanya bukan Crystalline. Akhirnya mereka dibuang naiknya. Jadi orang-orang tuh udah nggak salah paham lagi nih bacanya. Jadi Crystalline, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Nah ini contoh logo yang seharusnya dibuat make it short and simple. Jadi semakin kamu logonya
pendek, simple, 1-2 kata itu tuh semakin memorable. Jadi udah launching. Nah, jadi AE kita kebetulan emang orang Chinese, dan biasanya orang Chinese itu percaya dengan feng shui-nya mereka. Jadi segala hal tuh mereka harus naik ke atas. Jadi dalam satu logo ini mereka udah ngasih informasi banyak banget gitu, padahal cuman gambar doang. Misalnya tadi kita udah tahu nih ada 3 aspek penting tadi, apa aja? Memorable, positif, informatif. Nah, kita udah tahu nih 3 aspek penting yang harus ada di dalam logo kalian. Tapi gimana caranya bikin logo kalian yang udah tahu 3 hal penting tadi itu terwujud? Nah, kalau misalnya kalian punya produk, coba deh gambarin produk kalian tuh orang. Terus kalian ini orang biasa, kalian mau dandanin kayak gimana? Stylenya apakah funky atau childish? Terus gaya rambutnya kayak gimana, warna kulitnya seperti apa, terus karakter dia kayak gimana, mau yang cheerful kah atau yang feminim, yang elegan, itu semua kalian harus jabarin tuh satu-satu. Semakin kalian mengenal produk kalian, semakin kalian tahu apa yang mau dibuat. Semakin kalian ada gambaran nih, oh logo yang pengen aku buat tuh sebenarnya kayak gini loh, karena karakteristiknya tuh kayak gini, gitu. Udah kejabarin semua gitu, karakteristiknya. Terus jangan lupa kalau udah tahu semua nih, udah mengenal baik tentang produk kalian, target marketnya siapa. Kalau kalian ini emang mau dijual di pasaran produknya, kalian harus kenal dulu target marketnya siapa. Lihat lagi, kalau misalnya target marketnya anak-anak, nggak mungkin kan kalian jual produk yang gayanya itu tuh terlalu klasik, tua gitu, yang orang-orang tuh kan kayak anak-anak tuh apaan sih ini, boring banget gitu. Pasti beda. Kayak contohnya kalau Oreo targetnya siapa? Anak-anak. Kalau misalnya Citra, perempuan remaja, bisa juga yang mendalam, terus perempuan feminim mungkin ya, perempuan yang feminim gitu. Nah, kalian tuh harus mengenal lagi target marketnya kalian tuh siapa, biar lebih paham. Itu ya logo dengan apa yang kita sering lihat, sehingga walaupun ditutupin setengah atau dikasih ini doang, kita bisa notice kalau itu adalah produk dari logo tersebut gitu. Jadi makanya kita akan coba langsung, nanti di sini ada 30 logo yang akan dibuka. Jadi ini supaya makin perlu dihitung skor apa terusan nih, supaya lebih kompetitif. Hitung boleh. Hitung boleh ya. 1, 2 gini aja. Yang belah cowok 1 tim, yang cewek 1 tim. Oke. Kalau pengen. 1. Oke, siap. 1. Langsung sebut aja ya. Belum ada peraturan nih. Ulang ya. Ini lagi. Pensi. 1, 2, 3. Nih. Cimori. Oke, sampai. Apa ya? Acara. Ini kan secoklat kan. Jadi Pak Nanang boleh nggak kasih motivasi sedikit buat anak-anak? Saya tuh saksi sejarah ya. Beliau ini begitu tekun merintis karirnya di dalam dunia desain. Iya, dengan teman-teman semua pada punya produk yang sebagian besar kali ya, punya produk yang akan di-develop untuk bisnis kalian sendiri. Nah, buat saya itu keren banget, apapun produknya. Ya, kalau buat saya pernah jualan keripik pisang. Jadi jangan meremehkan apapun produknya, karena saya jualan keripik pisang, kalau diseriusin saya dapat sebulannya 9 juta waktu itu. Keripik pisang doang ya. Jualannya sampai ke Bali, sampai di bawah kota setelah di dan lain-lain. Jadi jangan lihat produknya apa, kelihatannya murah, kelihatannya gampang, tapi kalau kalian serius, insya Allah bisa menghasilkan. Nah, salah satu stepnya adalah yang kalian lagi bikin sekarang, ya, bikin branding. Branding awal, salah satu visualnya logo. Ya, jadi kalau kalian hadiri belajar tentang logo, tentang nama brand dan lain-lain, itu salah satu awal dari bikin bisnis kalian keren nantinya. Karena
Apalagi waktu dulu saya jualan keripik pisang, semua orang bisa bikin keripik pisang. Tapi keripik pisang yang brandnya itulah yang akan diingat sama orang. Jadi produk boleh sama, dengan nanti kasih brand yang baik, yang mudah diingat orang. Tadi dia ya presentasinya soal brandnya. Tinggal sama nanti brand itu kan janji yang pengen kita sampaikan ke konsumen. Produk ini paling enak, produk ini paling beda dari yang lain, variannya paling banyak. Konsumen harus paham cerita itu. Ketika mereka nemu di pasar, ketika nyobain produk kita, oh iya ini enak, oh iya ini variannya banyak, itu harus dikonfirmasi sama konsumen. Kalau janji kita nggak deliver ke situ, dan kita gagal. Ya, jadi setting dari awal, brandnya udah cakep, produknya udah keren, pikirin janji apa yang mau kalian sampai konsumen, penuhi janji itu lewat produknya, lewat layanan. Pelan-pelan nanti insya Allah bisa. Kalau untuk mentalnya merintis satu bisnis itu gimana Pak? Oh, dulu ini orang yang tahu gimana Dampu Desain pada awal bikinnya. Tempatnya di kos-kosan mahasiswa. Saya nggak tahu tadi ada videonya ya, yang bagian itu. Pak Sony ada. Iya. Jadi cuma satu kamar kos mahasiswa, komputer bekas semua. Bekas saya skripsi juga. Bukan branded, jangkrikan, jadi kerakit sendiri. Tapi dengan konsistensi, dengan akhirnya kita bisa step by step percaya sama perusahaan-perusahaan besar sampai saat ini. Tahun depan Dampu Desain sudah tahun ke-20. Seumuran kalian jangan baru 2 dari kalian ya. Baru 1 ya, udah nggak ikut. Itu pun karena jadi istri saya di rumah. Ya, yang 3 dari awal sampai sekarang, yang dari awal betul-betul dari awal ini masih ada sampai sekarang di sini. Tadi ada Pak Eri yang ada kasih sambutan di awal, ada Pak Sony juga. Nah, itu sampai sekarang kita masih akur-akur aja. Akur ini bukan berarti nggak pernah berantem, pernah juga. Tapi berantemnya masih bisa terkondisikan lah. Sepanjang tujuannya masih pengen sukses bareng-bareng, insya Allah ada solusi untuk setiap masalah yang kalian hadapi. Kalau kalian punya bisnisnya sendirian apa partneran? Partneran. Kalau udah memutuskan untuk jadi partner sama seseorang dalam bisnis, percaya 100% sama dia. Jangan ragu-ragu. Sampai suatu saat ini terbukti dia nggak bisa dipercaya. Oh, oke. Tipsnya keren juga ya. Karena kalau kalian udah mau join sama orang, terus kalian masih ragu-ragu, ngapain dijalanin? Iya, benar. Iya. Jadi kalau kalian udah memutuskan, kan sebelum memutuskan oke, kalian juga udah mempertimbangkan gini. Dia orang kayak ini, saya akan begini, saya cocok apa nggak, kan udah dipertimbangkan kan pasti kan. Setelah itu baru deal, baru jalan gini. Percaya sama dia 100%. Sampai dia terbukti tidak bisa dipercaya. Mudah-mudahan nggak pernah kejadian. Mudah-mudahan nggak pernah kejadian. Tapi kalau someday kemudian ternyata ujiannya biasanya apa? Ujiannya biasanya uang. Iya. Ya. Saat kita masih baru-baru bikin nih, masih susah bareng-bareng, oke-oke aja. Begitu bisnis sudah menghasilkan duit banyak, itu baru mulai itu. Biasanya kalau basicnya nggak sama, kalau visinya nggak sama, itu baru mulai berasa. Saya pernah dengar ini Pak, satu pepatah yang bilang ya, kalau kamu ingin mengetahui sifat seseorang, ajaklah berurusan uang dengannya, gitu ya. Betul ya Pak Nanang ternyata? Betul ya? Betul. Banyak bisnis yang bubar bukan karena dia nggak berhasil menghasilkan uang, tapi karena begitu menghasilkan uang, yang punya mulai berantem gara-gara uang. Iya. Supaya nggak gitu gimana, bikin aturan yang baik dari awal, porsinya gimana, masing-masing bagiannya gimana, semuanya diatur by sistem dari awal, insya Allah lancar. Ya. Ada elemen-elemen desain dalam kemasan. Oke, di dalam situ ada elemen-elemen desain kemasan. Oke, Boleh nih Pak. boleh nanti diperhatikan dulu ya. Diperhatikan dulu katanya. Di depan sini ada apa-apa yang sama saya yang akan menunjukkan cara main. Jadi ini area desain. Terus nanti kalian bisa pilih background buat desain kalian di sini yang di amplop ini. Di amplop itu pilihan backgroundnya. Oke, anggap ini adalah satu present desain kita ke klien. Saya kliennya.
Anda agensi kita pitching hari ini. Oke. Sekali. Nah, di sini ini anggap layer Photoshop dan Illustrator di sini ya. Oke. Di amplop itu adalah pilihan backgroundnya. Satu. Oke, nanti dipasang bentuknya seperti ini. Ini bisa dibuka, nanti di situ ada tempatnya. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya deskripsi produk dan brand. Seperti ini. Ini brand, ini deskripsi. Ya, ada brand, ada deskripsi produk. Nanti silakan teman-teman boleh nanti lihat Ini sesuai kebutuhan aja misalnya Oke. ini. Misalnya ditempel based on apa? Based on brief yang akan nanti kita Iya, kasih. ada brand di situ. Oke, di sini ada brand, ada deskripsi produk, maksudnya. Di produknya misalnya kayak gini ya. Ya, nanti kayak gimana ditempelnya, urutannya seperti apa, segala macam ya. Ada foto, ada varian, ada neto, ada segala macam. Nanti kita akan brainstorming berdasarkan kelompok masing-masing. Desain terbaik satu dan presentasi terbaik. Jadi ada desain presentasi dapat hadiah. Penyusunan, background, elemen, foto, Itu dipikirin. deskripsi, warna, pilihan semua elemen based on brief yang akan kita kasih. Semakin dekat dengan brief hasilnya, maka itu yang. Oke, udah siap belum? Siap. Ya. Briefnya akan saya buka dalam 3, 2, 1. Ada waktunya nggak kak? Ada. Satu ya. Keywordnya yang ditebalkan. Sebuah brand baru. Sebuah brand baru ingin memproduksi produk keripik kentang dalam kemasan. Produk ini ditargetkan kepada anak muda dan remaja usianya 13 sampai 25 tahun. Pemilik brand menginginkan produk ini terlihat mencolok sekaligus menyenangkan agar cocok dengan selera anak muda zaman sekarang. Nanti kita akan tutup, jadi ingat-ingat keywordnya. Saya sebagai klien memutus 2 orang supervisor, yaitu Miss Lava dan Miss G, untuk menilai bagaimana part desain ini ketika di shelf, ketika dijajarkan, yang mana yang paling eye-catching, yang paling sesuai brief, dan yang paling menarik secara komunikasi. Ada 2 penilaian ya, penilaian secara desain dan penilaian secara presentasi, karena itu dua-duanya sangat. Oke, boleh? Oke, ulang. Tidak santai. Oke. Kelompok kita tadi agensi gondrong. Mana ini ya? Agensi gondrong. Brandnya mana ya? Iya, ada brandnya. Keripik kentang itu udah termasuk bagian brand. Itu yang brandnya. Keripik kentang itu Kategori nama. produk. Ya, kategori produk. Itu kalau masuk Bepom pasti bakal tanya ini jualnya brand apa? Iya, nggak ada brandnya. Kalau keripik kentang itu nama brandnya, gitu. Nama produknya. Jadi sebenarnya ini udah bagus, cuman brandnya hilang. Iya. Jadi sayang banget. Padahal apa ya, pemilihan si rasa aslinya itu udah fun. Udah oke dari segi desain. Tapi lagi-lagi juga terlalu kayak teriak semua gitu. Emang sih pengen nonjol-nonjol semua ya, tapi harus dimainin juga besar kecilnya. Jadi ukuran si keripik kentangnya tuh nggak harus sebesar itu, atau enggak si keripiknya nggak harus sebesar itu gitu. Harus ada salah satu yang mengalah gitu, biar komposisinya enak. Soalnya kalau misalnya semua teriak, bahkan rasa aslinya pun dia juga teriak gitu. Jadi kayak dia mau apa sih? Dia mau teriak semua, mana brandnya nggak ada gitu. Jadi ini Kurangannya di simulasi ya, ini simulasi ya. Mungkin yang nomor 2 apa? Kalau dari nomor 2 ini menurut aku udah bagus ya. Udah bagus dari segi komposisi warna, terus dari layoutnya juga udah oke.
Cuma ada satu sih yang menurut aku nggak harus ada di situ, yaitu ini repetisi. Iya. Ada dua hal yang sama terus betul, tahu kan kayak dua informasi yang sama terus diletakkan di depan itu pemborosan. Mungkin bisa si keripiknya itu diganti lebih ke kentang Iya, itu lebih baik. Begitu kan dia kalau keripik ditaruhnya di pinggir sini terus nggak ada wadahnya, kurang tempting gitu, kelihatannya kayak apa ya, kalau makanan nggak ada alasnya tuh kurang terlihat, konotasinya kurang positif. Jadi lebih baik mungkin si kentangnya yang diganti di sini, tapi selebihnya udah oke ya. Udah oke. Nextnya yang lain ini ya. Agensi Soleha ini agensi kurang paham. Ini agensi kurang paham ya. Saya juga kurang paham. Yang ini kurang paham sih. Iya, saya juga kurang paham ini maksudnya mau bawa kemana gitu. Kayak brandnya sendiri, rasa aslinya sendiri. Terus di sini ada gap, ada keripik kentang kecil. Terus apa ya, maaf ya, ini sama ini kontrasnya kurang gitu loh. Jadi sama-sama warna oranye di atas oranye. Iya, jadi kurang terbaca. Jadi kelihatan banget ini bikinnya sendiri-sendiri. Kayak mau brandnya yang warna ini, rasa aslinya warna ini gitu. Enggak, kurang komunikasi mungkinnya di dalamnya, jadi kurang nyatu gitu. Terus untuk netonya biasanya tuh kalau misalnya ngelihat tulisan gini yang rata kiri itu lebih baik ditaruhnya emang di sebelah kiri. Kalau ini kan kayak rada nanggung gitu ya, dia seharusnya tuh rata kanan karena ditaruh di kanan. Itu detail simple kecil tapi itu mempengaruhi looks secara visual semuanya. Satu lagi, Ada lagi yang itu kalau Pak yang terakhir agensi Soleha. Iya, aku suka sih dari presentasinya juga mereka menjawab semua yang ada di brief kan ya. Dimana dia itu tadinya apa brand baru, jadi dia pengen lebih apa namanya lebih namanya lebih besar. Cuma emang pemilihan namanya sih nggak kelihatan soalnya dia kan warnanya kuning, terus itunya warnanya ada warna kuning di ini loh, jadi kurang rasa gitu. Menurut aku udah dari segi layout sama komposisi udah oke, cuma dari pemilihan komponen atau segi visualnya itu kurang aja. sama ini sih background, biasanya Ya, background yang kurang. less color itu biasanya digunakan untuk produk-produk sehat yang less kalori, less sugar gitu tuh pasti dia lebih warnanya lebih banyak dominan warna putih. Ya. Jadi kurang tepat aja sih untuk produk ini. Kalau misalnya mungkin warna kuningnya ini bakal lebih stand out. Pemenang yang pertama itu pemenang untuk visual desainnya, yang kedua bagaimana cara kalian mempresentasikannya, itu menjelaskan hasil desain kalian. Untuk dari visual pemenangnya dari agensi Soleha. Saya sambutan dari Dampu Desain begitu welcome, bahkan sudah disiapkan beberapa games berhadiah. Waduh, keren banget, luar biasa. Semoga kunjungan ini akan membawa manfaat buat adik-adik, teman-teman kita semua, buat CCIT. Dan saya mewakili CCIT FTUI mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Dampu Desain. Semoga semakin sukses ke depan. Mohon doanya juga bagi adik-adik kami agar sama suksesnya mungkin bisa melampaui Dampu Desain di kemudian hari ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ade ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah berkunjung, kemudian sudah menghabiskan waktu sehari ini. Tidak terasa ya sudah sore, sudah pukul 4.15. Saya selaku perwakilan dari Dampu Desain mengucapkan mohon maaf kalau seandainya ada hal dan perilaku yang mungkin kurang berkenan dari kita seperti itu. Jadi semoga dari sini kita punya gambaran yang lebih luas, punya sesuatu yang bisa dibawa, yang bisa memberikan bermanfaatan seperti Pananang sebagai founder dari Dampu. Terima kasih sekali lagi pada sesi FTUI. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Ridho sebagai MC pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi IT Programming